Ya. Suara saya bisa Mas, dijelas Mas? Cukup jelas, Ya, Bapak. cukup jelas, Mas. Nah, jadi kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan syukur kita, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengawali acara ini, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk bisa memandu acara ini. Eh, Merupakan kehormatan bagi saya khususnya bisa memandu acara ini dan suatu kebahagiaan tersendiri juga. Saya bisa berjumpa dengan rekan-rekan semua yang insya Allah mudah-mudahan nanti semakin ke depan, semakin siang nanti semakin banyak yang join, yang bergabung, karena harapan kita memang terkait dengan andalan ini bisa bisa diserap oleh semua teman-teman, khususnya konsultan-konsultan yang ada di Jawa Timur dan sekitarnya. Nah, sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan diri, saya Ganjar. Kebetulan saya di DPP sebagai Ketua Badan Diklat ya, Mas Ketua ya. Ya. Dan kebetulan juga salah satu dari kegiatan ini adalah kegiatan di bidang kami. Oh, mohon maaf saya tadi lupa menyapa. Selamat siang Prof. Lutfi, kemudian narasumber kita Prof. Lutfi dan Pak Farid yang mewakili Pak Yono dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada teman-teman di sekretariat, Mas Ketua, Pak Yulianto, saya lupa yang menyapa tadi, kata saking enaknya. Terus Mas Ibnu dan tim, terima kasih sudah memberikan wadah ke kita untuk acara ini. Saya berharap kegiatan seperti ini yang bermanfaat seperti ini bisa bisa continue, bisa rutin kita selenggarakan ke depannya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kaitannya dengan bahwa sebuah daerah atau satu daerah harus seyogyanya mempunyai tata kota yang baik supaya sistem yang ada di dalamnya itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, oleh sebab itu seperti yang kita lihat di beberapa daerah kaitannya sama transportasi, kita ada kebijakan Andalin sebagai salah satu syarat dalam memperoleh IMB. Adapun juga di beberapa daerah juga ada yang mewajibkan Andalin itu sebagai salah satu persyaratan untuk SLF maupun PPG. Nah, saya melihat ini kaitannya juga sama dengan ini ya, awal mula mungkin dari undang-undang terkait dengan Cipta Kerja itu, sehingga ada kemudian ada PP 5 tentang kemudahan perizinan. Nah, sehingga sekarang semua izin itu keluarnya di WSS. Nah, oleh karena itu saya melihat ini teman-teman konsultan ini jadi tidak hanya di SLF, di transportasi juga ada lain. Sebenarnya itu sebuah peluang yang kalau kita mau mencermati, ini banyak sekali peluang di Andalalim ya kalau kita mau ini ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti siang hari ini kita bisa mendapatkan pencerahan atau mungkin semacam wawasan bahwa Andalalim itu seperti apa sih. Nah, nanti mungkin akan disampaikan oleh narasumber. Kebetulan ini narasumber kita dari UB, Pak Prof. Lutfi. Mungkin saya bacakan singkat saja riwayat ini ya, kurikulum vitae-nya. Beliau lahir di Sumeneb pada tanggal 9 Juli 1964, kemudian menempuh pendidikan S1 di UB tahun 88 jurusan sipil, kemudian S2 di Amerika di Louisiana Tech tahun lulus 96, dan kemudian lanjut S3 di kampus yang sama tahun 99. Kemudian pengalaman sebagai jabatan di 2003 sampai 2005 sebagai Kepala Lab Transportasi, kemudian pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Pasca Sarjana tahun 2003 sampai 2007, kemudian 2009 sampai 2013 pernah menjabat sebagai penjabat PD1 di FTUB, dan terakhir di 2018 sampai 2021 atau 22 ini beliau kajur PSPPI, Pendidikan Profesi Insinyur. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin kita langsung ke ini, rasanya kita perlu untuk biar tidak terlalu panjang waktu, biar tidak terlalu lama, mungkin kita
bisa menyimak penjelasan dari Prof. Lutfi nanti terkait dengan andalalin. Apakah itu tujuannya seperti apa, kemudian manfaat apa sih manfaat dari penyusunan andalalin ini, kemudian kriteria-kriteria bangunan atau yang wajib andalalin seperti apa, kemudian bagaimana prosedur penyusunan andalalin itu sendiri, baik itu mulai dari persyaratan administrasi, teknis, termasuk dari peninjauan lapangan, kemudian sampai terbitnya rekomendasi. Kira-kira pengantar saya seperti itu. Monggo kita semua simak bareng-bareng penjelasan dari narasumber Prof. Lutfi. Untuk waktu dan tempat saya silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Ganjar, Pak Ketua DPP, Bapak yang Pak Farid, dan Bapak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Irwan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini saya diminta untuk sharing berkaitan dengan topik tadi yang berkaitan dengan andalalin. Namun saya tidak akan detail di andalalin, namun tantangan-tantangan kita tentang Bapak Ibu sekalian sebagai konsultan menghadapi dunia yang berubah. Nah, itu ya. Bahwa ternyata kalau kita banyak mengenal, banyak membaca berkaitan dengan industri 4, industri 3, industri 5, dan sebagainya. Sesungguhnya tanpa sadar, kita juga di bidang teknik, khususnya sipil dan yang sejalan itu juga mengalami beberapa masa-masa perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu yang semestinya kita antisipasi. Nah, Inkindo menurut saya juga perlu mengantisipasi juga bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi, sehingga ya, kalangan industri juga terutama di industri konstruksi juga tidak gagap berkaitan dengan perubahan-perubahan dan sebagainya. Ini ya, jadi sesuai yang diminta berkaitan dengan regulasi dan implementasi dokumen analisis dampak lalu lintas. Saya beberapa waktu yang lalu dapat share-sharean di grup yang menurut saya sangat menarik. Di situ disebutkan, sang guru berhenti belajar, maka silahkan berhenti mengajar. Nah, ini untuk dosen, enggak, ternyata kalau kita melihat bukan hanya untuk dosen. Kita semua itu dituntut untuk terus mengupdate diri. Kita semua, baik di semua profesi, itu juga diminta untuk mengupdate diri. Karena tanpa update diri itu akan banyak tantangan-tantangan yang terus berubah dalam bisnis konsultan sekalipun. Jadi kita sadar ataupun tidak sadar, saya berikan di sini sejarah penyediaan infrastruktur di Indonesia. Ini menarik karena kalau kita mau lihat bahwa kita ini ada perubahan-perubahan yang secara evolusi juga berpengaruh terhadap kebutuhan knowledge daripada konsultan. Jadi saya memulainya adalah masa sebelum 80. Paling mudahnya begitu ya. Jadi masa sebelum sebelum tahun 1990 untuk saya ya, 1990 bukan 90. Jadi dari sampai 1888, 89 dan ke bawah. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, pada masa-masa ini sangat banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu, pemerintahan Bapak Soeharto, yang kalau kita lihat secara detail adalah ekspansi dua jenis infrastruktur yang banyak pada saat itu,
yaitu jalan dan SD Impres. Ini selalu saya katakan ke mahasiswa saya, jalan dan SD Impres. Dan kita sudah bisa menilai sekarang bagaimana pengaruh daripada program Pak Harto pada saat itu terkait dengan pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada tahun-tahun itu memang mengapa kok Pak Harto lebih banyak pada pembangunan jalan? Karena kita menghadapi masalah ini pada saat itu. Aksesibilitas. Jadi tantangan pada saat sebelum tahun 1990 dari 80 dan ke bawah itu aksesibilitas. Belum banyak jalan, belum merambah ke mana-mana. Masih banyak daerah-daerah yang belum bisa tertembus karena belum ada jalan. Nah, itulah yang kemudian fokus pada saat itu banyak pada bahas seperti itu. Demikian juga karena beberapa daerah masih aksesibilitas masih sulit ditembus, maka banyak yang dilakukan juga adalah pembangunan pelabuhan maupun juga bandara. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu juga berdampak bagi yang lulus. Tidak tahu berapa orang yang sudah lulus sebelum tahun 90 itu bisa merasakan mata kuliah di mata kuliah transportasi itu hanya ada teknik jalan raya, teknik lapangan terbang, teknik pelabuhan. Tidak ada namanya teknik lalu lintas dan lain-lain. Dan yang dipelajari pada saat itu adalah membangun. Artinya membangun yang sangat detail pada saat itu adalah bagaimana kita melakukan uji tanah. Bagaimana kita bagaimana menghitung kebutuhan tebal perkerasan dan lain-lain. Itu juga terjadi pada perencanaan bandara dan sebagainya. Kita lebih fokus pada perencanaan landasan. Terkait dengan model-modelnya tidak ada itu. Yang penting jalan. Nah, jadi saya sebutkan di sini adalah pembangunan banyak dilakukan pada infrastruktur baru. Karena apa? Aksesibilitas. Tahun 98-90-an ya sampai 2000 ini, saya melihatnya sudah mulai ada balance. Pembangunan masih terus ada, baru. Namun karena pada tahun sebelumnya sudah banyak dilakukan pembangunan yang sudah, dan jalannya sudah ada, infrastruktur beberapa yang lain juga sudah ada, maka diperlukan adanya pemeliharaan dan sebagainya. Sehingga pada tahun-tahun itu adalah masa-masa adalah mulai ada yang namanya pemeliharaan atau awal-awal revitalisasi daripada infrastruktur. Pada saat itu juga jalan-jalan sudah mulai banyak ada. Namun permasalahan kita adalah konektivitas. Antara satu kawasan dengan kawasan lain ada jalan namun kemudian tidak terkoneksi dengan baik. Nah, ini yang kemudian kita melihat di situ banyak sekali daerah-daerah yang tidak terkoneksi dengan baik. Artinya jalannya tidak terkoneksi dengan baik, mulai dari kelas jalan, mulai dari fungsi jalannya dan sebagainya. Namun sudah mulai ada beberapa pembangunan. Nah, medio 2000, nah ini yang kemudian kita melihat ada beberapa perubahan-perubahan lagi. Karena sudah banyak jalan yang di tahun 2000 itu sekitar sudah 350 ribuan di Indonesia. 320 ribuan. Artinya sudah lebih dari 300.000 kilometer jalan yang sudah dibangun di Indonesia. Nah, apa konsekuensi dari itu? Kalau kita lihat membaca bagaimana struktur daripada penganggaran di baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun di daerah, hampir 80% itu adalah untuk pemeliharaan. Nah, satu. Kemudian pada tahun 2000 itu juga ada beberapa perubahan fenomena yang cukup besar juga.
yang saya melihatnya itu adalah berkaitan dengan bagaimana pola pergerakan dan pola penghidupan dari masyarakat. Di slide kedua, saya ingin menjelaskan di sini, di slide ini berkaitan dengan bagaimana tren penduduk yang ada perpindahan penduduk masyarakat di dunia ya. Nah, sebagaimana dilihat pada sebelah kiri di sini, kalau kita lihat bahwa jumlah setelah sekitar medio tahun 90 dan seterusnya 2000 itu, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan itu sudah lebih dari 70%. Ini ya, bahwa jumlah penduduk karena urbanisasi itu, dan itu fenomena itu tidak hanya terjadi di kita, bahkan hampir di semua negara. Dengan Asia sangat besar. Kita bisa melihat bagaimana Jepang dan sebagainya. Tokyo itu penduduknya sekitar 25-30 juta. Total Jepang itu sekitar 100 berapa juta. Jadi artinya banyak berkumpul di kawasan-kawasan perkotaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kawasan perkotaan itu tidak luas. Pada saat itu kalau kemudian tidak luas, dibandingkan dengan seluruh luasan yang ada pada suatu negara, itu tidak luas. Nah, kalau kita melihat di Indonesia ini data dari Bank Dunia ya, bahwa saat ini di Indonesia pun semenjak tahun 2010 jumlah penduduk yang ada di perkotaan itu sudah melebihi dari penduduk yang ada di kawasan non-urban. Artinya kalau kita penduduknya 250 saja, 125 juta orang itu tinggal di perkotaan. Jadi kalau kita kemudian melihat, itulah yang terjadi. Kota menjadi tempat tumpuan masyarakat untuk kemudian hidup. Nah, apa kemudian konsekuensi dari situ atau implikasi dari situ? Dengan luasan yang tidak besar dan jumlah dari masyarakat yang kemudian tinggal itu banyak, maka tidak, akhirnya apa? Akan ada kebutuhan terhadap infrastruktur, tidak hanya pada jalan, namun pada perumahan terutama, kemudian pusat belanja, pusat pendidikan dan sebagainya, itu kemudian booming. Bapak bisa melihat di Sidoarjo bagaimana boomingnya perumahan, terkonversi daripada lahan dan sebagainya. Bagaimana kita melihat di Malang dan sebagainya, saya berikan contoh nanti di Malang, karena kebetulan ada beberapa data yang itu kemudian menyebabkan terjadi perpindahan yang besar-besaran dan dalam waktu yang tidak lama. Jadi dalam waktu yang hanya sebentar, kemudian penduduk kemudian migran dari migrasi dari daerah kemudian kota. Dan itu terjadi kalau kita melihat mahasiswa misalkan setelah lulus mau kemana setelah lulus? Ke Jakarta Pak. Mana lulus? Hampir selalu tujuannya pertama adalah ke kota-kota besar. Dan itu yang kemudian kita lihat dari konsekuensi dari peluang-peluang itu. Saya berikan contoh di sini di Malang. Tahun 2020 saya bandingkan bagaimana penggunaan lahan di kawasan Kota Malang dalam medio 20 tahun, 2000 sampai 2020. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, tahun 2000 Malang masih relatif lebih banyak hijau. Tahun 2000 hijau adalah daerah-daerah tak terbangun, sawah dan sebagainya. Kuning adalah daerah terbangun. Nah, kita lihat dalam 20 tahun, ini saya berikan contoh dan Malang tidak akan banyak berbeda dengan daerah-daerah lain. Kita lihat hampir semuanya kemudian hampir kuning saat ini. Artinya bahwa lahan terbangun dalam waktu 20 tahun luar biasa. Di sisi lain, bahwa pada saat kebutuhan, karena memang jumlah, kalau kemudian degree-nya growth-nya, pertumbuhan orang pindah dari kawasan non kota ke kota besar sangat tinggi, namun ternyata di sisi lain percepatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan infrastrukturnya tidak secepat itu, khususnya infrastruktur transportasi. Nanti Pak Farid bisa menjelaskan juga bagaimana bahwa susahnya
kemudian melakukan penganggaran untuk infrastruktur dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, di Malang ini hanya sekian kurang dari 5%, mungkin 1% atau 2% saja pertumbuhan panjang jalan. Di panjang jalan itu lebih banyak dibangun sebelum tahun 1990. Padahal pertumbuhan boomingnya masyarakat itu kemudian terjadi setelah tahun itu. Nah, apa yang kemudian yang terjadi? Ini yang saya berikan kemudian dilihat di situ. Seperti permasalahannya yang akan kemudian muncul adalah ini, tidak ada seimbang tadi antara kebutuhan. Mengapa kemudian karena tidak kebutuhan itu karena memang kebijakannya susah. Jadi kemudian pemahaman dari pemerintah juga bagaimana mengatur tentang urbanisasi itu, kemudian bagaimana penyediaan infrastruktur dalam hal mengantisipasi hal seperti itu. Sangat-sangat kurang cepat. Saya melihatnya seperti itu. Saya berikan contoh di beberapa jalan di Kota Malang sebagai contoh itu kita lihat lebarnya hampir seperti beberapa tahun tidak berubah. Namun di sisi lain banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di dekat kalau di jalan Candi Panggung dan sebagainya. Lebar rumahnya hanya lebar jalan sekitar 5 meter sudah. Namun apa yang terjadi? Daerah-daerah itu besar-besar kemudian perumahan muncul kemana-mana di sana tanpa kemudian didahului dengan situ. Nah, apa efek-efek seperti ini yang kemudian bahwa kemudian terjadi? Saya berikan dulu apa konsekuensi dari kebijakan yang kurang cepat melihat perubahan-perubahan yang cepat itu. Ini Bapak Ibu sekalian, saya berikan contoh juga ilustrasi bagaimana kurang antisipatifnya pemerintah melihat perubahan percepatan itu. Bahwa kalau kita lihat, saya berikan contoh di beberapa simpang yang ada di Kota Malang. Simpang itu dibangun beberapa tahun yang lalu. Kemudian pada saat terjadi perubahan yang besar ternyata tetap. Jadi apa yang terjadi kita lihat kemacetan yang banyak terjadi, saya berikan contoh di sini, hampir di semua di Malang ini di jaringan jalan, khususnya di simpang-simpang itu sudah merah istilahnya, sudah lossnya sudah jarang D, E, F yang paling banyak. Ini juga kalau saya lihat beberapa contohnya, saya berikan bagaimana simpang itu kemudian tidak bisa kemudian melihat perkembangan yang ada. Ini kita lihat, saya berikan contoh beberapa simpang. Hampir semuanya sudah out of date kalau saya melihatnya. Sudah out of date dengan ada perubahan-perubahan itu. Nah, pertanyaannya kenapa kok kemudian terjadi hal-hal seperti itu? Nah, ini yang kemudian perlu menjadi perhatian kita semua. Saya melihatnya yang pertama, banyak insinyur ataupun kemudian pembuat kebijakan itu lulusnya sebelum tahun-tahun 1900 atau 1990, di mana ini kaitannya dengan ada pola-pola pendidikan dan sebagainya. Pada saat itu fokus daripada, sebagaimana saya sampaikan tadi, fokus daripada pembangunan itu adalah membangun, bukan memelihara. Mata kuliah atau konsep pembelajaran pada saat itu adalah konsep membangun. Nah, ternyata di era sekarang bukan konsep membangun, tapi sudah memelihara, memaintain. Ini Bapak Ibu sekalian yang kemudian mengubah bagaimana pola berpikir, dan ini yang harus kita antisipasi, bahwa di dunia konsultan pun ada tantangan-tantangan, perubahan kebutuhan, needs yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sudah berubah. Nah, yang saya berikan contoh di sini bahwa karena adanya kebijakan kemudian yang lain-lain, salah satunya kemudian berubah. Salah satunya kemudian antisipasi itu yang dilakukan adalah kebijakan analisis dampak lalu lintas atau kebijakan Andalalin yang mulai tahun 2010 kalau saya mau lihat
mulai ada. 2010 itu mulai ada. Saya yang paling masih ingat yang paling awal itu adalah Kabupaten Sidoarjo pada saat itu, yang menginisiasi adanya perda pada saat itu, perda analisis dampak lingkungan. Ada dampak lalu lintas pada saat itu yang ada seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat ini bukan mengkritik pemerintah, kalau kita kemudian melihat bahwa kebijakan adalah itu merupakan salah satu solusi kekurangan pembangunan infrastruktur. Kebijakan, jadi yang kemudian kalau saya melihatnya, kebijakan analisis dampak lalu lintas itu lebih banyak pada analisis mengatur supaya tidak terlalu cepat beberapa perkembangan itu karena keterbatasan dari pemerintah untuk melakukan ini. Saya berikan contoh di sini yang sering kemudian ya dari Bapak Ibu sekalian yang ikut di mata kuliah transportasi yang baru, ya ini setelah yang ada itu setelah tahun 90-an. Nah, ini salah satu yang banyak digunakan misalkan di konsep dari Pak Ovi Artami, bahwa kalau kita mau lihat sistem transportasi itu harus ada 3, ada sistem kegiatan, sistem pergerakannya, dan kemudian sistem jaringan. Sistem kegiatannya termasuk kemudian itu adalah bagaimana pengaturan dan sebagainya di dalam melakukan kegiatan-kegiatan ini yang kemudian menjadi salah satu yang kemudian menjadi ini kok macet. Nah ini, nah itulah kemudian Bapak Ibu sekalian bahwa apa yang kemudian mengapa Andalin itu ada, dan ini salah satu saja karena sesungguhnya apa yang dilakukan kemudian konsep pembangunan dilakukan pemerintah pada saat itu dan antisipasinya kurang memadai. Maka kemudian timbullah Andalin. Adanya analisis dampak lalu lintas ini sesungguhnya merubah pola bagaimana kita, terutama di konsultan itu, harus merubah pola dasar, pola berpikir, pola kemudian belajar berkaitan dengan transportasi. Ternyata bahwa, nah nanti kita akan beberapa menjelaskan, ini berbeda dengan bagaimana paradigma pada tahun sebelum 90, di mana pada saat itu adalah membangun engineer itu ditrain untuk bisa membangun bagaimana membangun jalan yang baik, membangun ini dan sebagainya. Nah, di saat-saat ini maka tidak hanya itu yang diminta, itu kemudian adalah bahwa seseorang itu harus melihat fenomena lain, bagaimana memelihara jalan, mengatur agar supaya tidak terjadi kemacetan. Jadi kalau pada saat itu terbanyak permasalahan di masa lalu itu adalah bagaimana memperbanyak jalan, memperbanyak infrastruktur. Sekarang ini adalah bukan memperbanyak jalan, tapi bagaimana mengatur jalan itu agar mengatur jalan dan infrastruktur transportasi lainnya untuk bisa digunakan oleh masyarakat dengan keterbatasan itu. Jadi itulah yang kemudian kalau artinya ke depan yang sudah saya berikan contoh di sini, mana ya, ada timbangan. Nah ini timbangan ini kayaknya akan terus, timbangan ini berkait artinya ke bawah ke depan, kebutuhan atau ketersediaan anggaran pemerintah tidak akan mencukupi untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk kenyamanan masyarakat melakukan pergerakan khususnya di daerah perkotaan. Nah, apa yang harus dilakukan kemudian? Maka harus diatur. Nah, pengaturan-pengaturan yang perlu dilakukan di bagaimana seseorang itu kalau membangun tidak seenaknya sendiri membangun, tapi kemudian melakukan secara sistemik. Artinya bahwa pembangunan yang dilakukan di dalam pembangunan khususnya ya pembangunan infrastruktur lain, gedung dan sebagainya, itu harus mempertimbangkan bahwa apa yang mereka bangun itu akan berpengaruh terhadap sistem transportasi. Dan harus dipertimbangkan bagaimana pengaruh daripada dampak pembangunan itu terhadap bagaimana terhadap sistem transportasi yang ada. Nah, itulah yang kemudian banyak dilakukan di dalam analisis dampak lalu lintas ini, ya. Nah, saya tidak, nanti Pak Farid mungkin bahasaan melihat itu terkait dengan Andalali dan sebagainya, peraturannya dan sebagainya. Namun saya akan melihatnya begini, bahwa bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa memahami
yang kemudian belajar bagaimana kemudian agar supaya bisa melakukan kajian-kajian Andalali, maka ada beberapa konsep-konsep pemahaman dasar berkaitan dengan Andalali ini. Dari pemilik pekerjaan, misalkan dari pemilik pekerjaan harus mengetahui dulu apa kemudian terkait dengan jaringan, sistem jaringan jalan yang ada, sistem jaringan yang akan dipengaruhi kalau ada suatu bangunan. Jadi misalkan ada bangunan hotel di jalan A, maka Bapak Ibu sekalian perlu memahami kalau di jalan A tersebut dibangun suatu kawasan, suatu bangunan, kira-kira dampaknya sampai kapan, sampai kemana, jalan apa saja yang akan terpengaruhi dan sebagainya, itu sudah harus tergambarkan. Kemudian jenis surveinya apa yang harus dilakukan, nah, survei-survei apa yang perlu dilakukan, dan ini yang saya lihat bahwa akan sangat berbeda dengan survei kalau misalkan untuk kebutuhan perencanaan jalan, beda sekali. Survei-survei yang harus dilakukan, jenis surveinya juga beda. Kemudian kinerja jaringan, cara menghitung sudah banyak itu, kemudian asumsi analisis, kemudian prediksi, dan kemudian rekomendasi yang dan sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, saya berikan contoh apa sih, di mana kemudian menurut PP nomor 17 tahun 2021 yang kemudian diperlukan adanya pembangunan khususnya pada tol. Saya berikan contoh tol ini karena beberapa waktu yang lalu kebetulan kita diminta untuk melakukan pelatihan tol untuk Andalali tol. Saya berikan contoh di sini beberapa bangunan tempat istirahat yang baru. Kalau misalkan rest area akan dibangun, perlu dilakukan kajian lagi. Nah, kemudian kalau pintu baru bagaimana, kemudian panjang kalau di SPBU bagaimana, di rest area bagaimana, dan sebagainya. Ini Bapak Ibu sekalian, aspek-aspek ini sesungguhnya, jadi semua aspek kalau kita melihat di sini ini adalah yang akan mengakibatkan adanya gangguan. Nah, kalau di dalam non-tol seperti apa yang paling banyak? Kalau kita lihat, kalau di daerah, di kabupaten maupun di kota dan sebagainya, saya melihatnya yang tak kalah pentingnya banyaknya berjamurnya, misalkan sebagai contoh restoran atau kafe. Di Malang itu banyak kafe-kafe yang kemudian dibangun di jalan jalan apa itu Cici apa itu di Sidomoro itu bukan Pak? Iya di Sidomoro itu banyak sekali sekarang di kafe-kafe yang dibangun. Akibatnya apa? Maka kemudian mengakibatkan beberapa perjalanan lalu lintas menjadi terganggu dan sebagainya. Yang paling terkenal fenomenal kalau di Malang saat ini adalah kafe yang dibangun di simpang jalan Jalan Semeru. Apa namanya Pak Ganjar itu, Pak Ganjar yang yang di kafe seperti Timur Tengah itu loh di situ. Nah, itu luar biasa. Lafayette. Kafe Lafayette kalau di Malang, Bapak Ibu sekalian ke Malang, itu di mana ada Kafe Lafayette, luar biasa itu. Tanpa menyediakan area parkir, tapi kemudian ada izin untuk kemudian apa yang terjadi kemudian permasalahan lalu lintas. Betul, kemudian ini ada parkirnya bisa kemudian dimanage, ternyata tidak bisa, bahwa tidak cukup untuk itu. Makanya hal-hal seperti itu akan terjadi dan sebagainya. Dan itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, itu perlu kita pelajari karena itu tidak ada dulunya seperti yang saya sampaikan mata kuliah seperti itu ditawarkan pada mungkin sekitar 10 tahun sebelumnya. Nah, kemudian tinjauan-tinjauan di dalam Andalali juga yang kemudian perlu dipelajari adalah bagaimana cara menghitung
kinerja jalan. Itu salah satu keahlian ya. Kemudian yang perlu kemudian bagaimana kemudian memprediksi kinerja jalan pada saat pelaksanaan pembangunan, kemudian setelah itu pengoperasian dan maintenance di dalam kemudian lakukan pada saat itu. Jadi ini kira-kira andalin pada semua bangunan. Kalau kemudian itu adalah melihat bagaimana kondisi kinerja jalan dan jaringan jalan utamanya, simpang dan jalan di kawasan sekitar itu sebelum ada proyek. Jadi supaya tidak disalahkan, artinya jangan sampai kemudian bahwa jalan itu memang kemudian macet bukan karena bangunan itu yang tidak kita inginkan. Kita bisa mengukur bagaimana, oleh karena itu kinerja jalan dan jaringan di masa akhir itu. Kemudian setelah itu dilakukan simulasi. Bagaimana kalau kemudian ada bangunan? Kalau ada bangunan itu berarti kita harus bisa mengukur dengan adanya bangunan di kawasan situ, berapa bangunan itu akan menarik orang untuk datang ke sana, atau berapa nanti bangunan itu akan menjadikan kawasan menjadi pusat bangkitan, kawasan perumahan sebagaimana dibuka. Itu pusat bangkitan pada saat pagi dan sore akan menyebabkan jumlah lalu lintas yang akan besar. Nah, itu dampaknya terhadap jalan sekitarnya seperti apa? Saya berikan contoh di Malang dulu lagi, yang contoh yang fenomenal adalah Saujajar. Tahun-tahun 2000, pada saat 2000-an itu. Wah, jalannya itu luar biasa. Antrian itu panjang sekali. Baru setelah itu ada dibangun sulfat dan sebagainya, jembatan sulfat dan sebagainya. Itu infrastruktur pembangunan perumahan dan sebagainya. Jadi, dan itu beberapa yang kemudian detailnya setelah ini akan saya sampaikan. Kemudian yang perlu kemudian dilakukan juga supaya nanti adalah bagaimana supaya tidak terjadi permasalahan lalu lintas itu. Bahwa memang adanya bangunan itu akan menimbulkan tambahan lalu lintas, yang kemudian tambahan lalu lintas itu akan menurunkan kinerja jalan. Supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu, apa langkah-langkah yang perlu dilakukan. Dan itu adalah bagian juga dari bagaimana kita melihat suatu analisis dampak lalu lintas, dari kajiannya seperti apa. Dan yang nomor 5, nah ini juga perizinan dan rincian kegiatan pemantauan, ada juga tidak hanya secara teknis, namun juga proses perizinannya dan sebagainya, itu juga banyak yang perlu kemudian dilakukan juga ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian lebih detailnya Peraturan Menteri Perhubungan PM nomor 17 tahun 2021. Kalau kemudian bisa dilihat ini apa namanya skop daripada suatu kajian andalin. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, perlu memahami tentang gambaran lokasi, kemudian setelah itu kondisi existing, setelah itu untuk melihat bagaimana pengaruh daripada adanya bangunan itu terhadap kinerja jalan. Kemudian setelah itu rekomendasi yang perlu dilakukan. Ini yang kemudian perlu kemudian dilakukan secara detailnya ya. Kemudian secara perundang-undangan, saya berikan secara sekilas saja, berkaitan dengan dari PM 17 nomor 2020 tahun 2021, Bapak Ibu sekalian, menjadi kitab sucinya. Ini menjadi dasar kalau kita ingin kemudian belajar tentang kata andalin dan sebagainya. Dasar rujukannya adalah PM nomor 17 tahun 2020, yang di situ dijelaskan terkait dengan mulai dari kompetisi dari ahlinya, karena persyaratannya ada, tidak semua konsultan bisa melakukan ini apa namanya menjadi tenaga ahli, meskipun sama menjadi punya SKA dan sebagainya, harus mempunyai sertifikat penyusun andalin yang bisa dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan sebagainya ya. Ini beberapa penjelasan berkaitan dan kemudian situ. Begitu juga ada objek-objeknya yang kemudian perlu dilakukan. Jadi ini ada perdagangan, jadi perkantoran dan sebagainya. Kalau kita lihat kalau kita pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur, semua
ini patut kemudian harus dilakukan kajian. Jadi kalau ada rencana pembangunan di suatu kawasan, maka ini perlu dilakukan andalin. Kalau kita lihat di sini, bahkan pusat perdagangan, kantor, kemudian dan sebagainya, rumah sakit dan sebagainya, itu perlu dilakukan kajian andalinya ini. Walaupun mengenai skop yang harus dilakukan itu tidak sama. Ada yang tidak memerlukan kalau sudah tempat tidur, kalau rumah sakit misalnya kurang dari 50 dan lain-lain. Itu semua diatur di PM nomor 17 tahun 2021 itu, ya. Begini sebagai contoh di sini skala bangunan, bahwa kalau pusat kegiatan perkantoran, kalau kemudian ukuran minimal dari luasnya, kemudian apa kewajibannya, ini semua diatur di peraturan menteri tersebut, ya. Jadi ini beberapa analisisnya yang kemudian perlu dilakukan, existing dan apa dan sebagainya yang perlu dilakukan. Kemudian penyusunannya ini yang juga perlu kemudian dilihat itu adalah mulai dari prakonstruksi, kemudian setelah itu konstruksi, pada saat konstruksi selesai, dan kemudian pada saat objek sudah beroperasi, dan kemudian perlu dilakukan pemantauan pada saat objek tersebut sudah mulai beroperasi. Nah, kemudian konten minimum daripada adanya dokumen andalan ini banyak sekali. Jadi banyak, kemudian ini semua harus ada dan itu akan dicek berkaitan dengan apa yang harus dilakukan. Walaupun ini tergantung daripada tipe bangkitannya bagaimana, nah, nanti perlu kemudian disesuaikan dengan itu. Saya kira itu sebagai yang bisa saya sampaikan, pengenalan berkaitan dengan andalin dan kebutuhan yang perlu dilakukan. Intinya Bapak Ibu sekalian yang ingin kami sampaikan di sini bahwa saya menekankan lagi perlunya kita terus belajar berkaitan dengan isu-isu baru yang ada di bisnis konsultan dan sebagainya. Karena kalau tidak, maka apa yang kemudian terjadi di luar itu kemudian tidak sama dengan kemudian apa yang kemudian dibutuhkan. Karena tidak semua bisa diakomodasi di perguruan tinggi, harus ada beberapa yang kemudian, kan juga sama di perguruan tinggi kadang-kadang juga kecepatan knowledge transfer itu kadang-kadang kurang dibandingkan kemudian dengan tantangan-tantangan yang ada di luar. Nah, oleh karena itu ini perlu sekali untuk kemudian dilakukan upgrading dan sebagainya. Saya kira acara kafein ini merupakan salah satu acara yang sangat baik, sharing dari antar kita dan sebagainya, dari para konsultan atau dari mana untuk bisa kemudian meningkatkan kemampuan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi atas materinya yang pertama tadi. Kemudian ini saya lanjutkan ke materi kedua, karena nanti setelah materi kedua baru kita nanti ke sesi tanya jawab. Baik, sebelumnya saya bacakan dulu CV-nya Pak Farid. Ya, beliau adalah saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas Darat di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Beliau S1 lulusan dari STTD Bekasi tahun 2001, kemudian lanjut di S1-nya 2004, dan kemudian S2 di Brawijaya tahun 2015. Beliau pernah menjabat sebagai Kasih beberapa kali Kasih, dan yang terakhir adalah Kepala Bidang di bidang Lalu Lintas Darat. Mungkin langsung waktu dan tempat kami persilakan ke Pak Farid. Terima kasih Pak Ganjar. Selamat siang. Salam hormat untuk Prof. Lutfi, beliau yang saya bikin lulus. Prof, terima kasih. Salam sehat semua. Peserta Ikatan Konsultan Nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin,
menyampaikan permohonan maaf dari Bapak pimpinan, yaitu Pak Dr. Nyono SDMT. Beliau sedianya hadir, namun karena ada gas lain yang harus dihadiri, sehingga beliau mewakilkan kepada saya. Terima kasih. Saya langsung ke materi, bahwa apa yang disampaikan Prof. Lutfi memang sudah jelas sekali terkait apa dan sejarahnya Andalalin itu terbit. Pertama kali memang Andalalin ini digagas oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo sampai dengan terbitnya Perda 6 tahun 2002 itu mengawali di seluruh Indonesia itu Sidoarjo. Jadi sedemikian sulitnya bagaimana Andalalin dulu untuk bisa diterima dalam rangka pemenuhan perizinan izin mendirikan bangunan. Jadi dulu itu ada semacam usaha untuk bagaimana perizinan IMB itu sebelum terbit itu paling tidak ada analisis dampak lalu lintas. Itu yang disampaikan oleh Prof. tadi. Namun dalam perkembangannya dalam Undang-Undang 22/2009 itu sudah mulai diakomodir, selanjutnya termasuk dengan PP 32 tahun 2011 terkait manajemen rekayasa dan kebutuhan lalu lintas, di situ sudah mulai diakomodir oleh pemerintah. Namun efektif berjalan itu secara resmi analisis dampak lalu lintas itu melalui Permen Hub 75 tahun 2015. Ini sudah mulai masif dilaksanakan melalui kriteria-kriteria apa yang disampaikan dengan Prof. Lutfi, bahwa bangkitan dengan sekian kriteria-kriteria itu wajib Andalalin. Namun dalam perkembangannya untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini, Undang-Undang 11 tahun 2020, itu ada perubahan yang sangat besar terkait proses. Jadi kalau dulu Andalalin itu sampai bertahun-tahun, bahkan ada yang 2 tahun, 3 tahun, paling cepat 6 bulan. Ini ada arah perbaikan yang sudah sangat baik menurut kami, tapi kami masih belum bisa mendekati ke arah sana. Jadi sampai terbitnya Permen 17 tahun 2021 ini, waktu pembahasan Andalalin itu sampai dengan 3 hari. Ini barangkali itu yang sekilas bagaimana Andalalin dalam perjalanannya. Lanjut. Jadi ini mungkin hampir sama apa yang disampaikan dengan Prof. Lutfi. Jadi serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan. Jadi pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur itu harus masuk dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Lanjut. Ini dalam PP 30 tahun 2021, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan pemukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis. Pak, layarnya masih belum ganti, Pak. Pak Farid, mohon izin. Oke, ya, terima layarnya kasih. masih belum ini, ya, masih tetap yang cover. Farid, ya. Ya. Coba. Sudah ganti, Pak? Belum, Pak. Baik, saya lanjutkan sambil di teman-teman untuk diperbaiki.
Sudah ya, sudah apa? Masih Ganti cover tuh, slide. Pak. Iya, nah itu Cover ya? masih cover yang regulasi dan implementasi antara lain. Coba di slide. Nah, itu maksudnya dan ini cover. Nah, sudah tuh, Pak. Jadi sudah ya. Sudah. Oke. Di full screen. Jadi hierarki perubahan peraturan. Jadi kita bicara terkait peraturan yang ada ini. Jadi awal ada di Undang-Undang 22 tahun 2009. Sekarang sudah bergeser menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Kita terbitkan di peraturan pemerintah nomor 30 tahun 21. Nah, ini yang peraturan Menteri Perhubungan nomor 17 tahun 2003 yang mencabut peraturan Menteri Perhubungan nomor 75 tahun 2015. Lanjut, Mas. Sudah bisa bergeser, Pak? Sudah, Pak. Ya. Jadi ini mengapa harus ada andal lain, karena untuk dalam rangka mewujudkan good government dan akuntabilitas yang baik kita dari sektor pemerintah untuk instansi swasta badan usaha barangkali untuk mewujudkan good corporate dan responsibility company. Jadi perusahaan itu biar mempunyai pengaruh atau yang baik, jadi memberikan perhatian kepada lalu lintas kita. Selanjutnya, ini salah satu banyak tujuan andal lain, yaitu sebagai langkah pencegahan atas resiko proses pembangunan sebuah bangunan terhadap lalu lintas dan kepentingan umum di sekitar lokasi. Berikutnya adalah sebagai panduan dalam melakukan pengawasan pembangunan dan manajemen lalu lintas untuk mengatur tata letak kota, wilayah agar sesuai dengan prinsip-prinsip kepentingan umum yang berlaku, guna menyatukan pandangan dan sisi pengembang dan pemerintah mengenai penggunaan lahan yang sesuai peraturan. Berikutnya adalah meningkatkan kualitas mutu pelayanan sarana dan prasarana lalu lintas dan kepentingan publik. Berikutnya adalah memastikan bahwa pembangunan proyek memiliki dampak negatif yang seminimal mungkin dan memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat. Ini peran andal lain dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas sebagai dokumen panduan untuk merencanakan rekayasa lalu lintas sebuah pembangunan dan pengembangan suatu kegiatan. Berikutnya adalah sebagai bahan analisa lalu lintas sebuah wilayah pembangunan, pengembangan dalam periode waktu hingga 5 tahun, perencanaan, memberikan gambaran teknis perencanaan lalu lintas dan mitigasi dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya adalah meminimalisir dampak lalu lintas yang ditimbulkan, baik keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran yang ditimbulkan dari sebuah kegiatan dengan mitigasi dampak baik. Berikutnya petunjuk teknis. Itu lanjut itu, Mas. Nah, ini kebijakan, prosedur, dan mekanisme penyusunan andal lain. Pak Farid, izin menyela, Pak. Iya. Ya, Pak, layarnya masih ini, Pak. Layarnya terpecah dua, Pak. Masih ada slide apa? Mungkin bisa di itu ke operatornya di pengaturan tampilan, kemudian duplikat masuk ke pengaturan tampilan.
pengaturan tampilan, Pak, di atas, paling atas. Terus pengaturan tampilan. Saya di-share sama Prof. Lutfi ini nanti. Nah, itu layarnya yang ke-share itu sama kayak yang di apa di laptop, Pak. Jadi ada dua apa slide, sama slide yang ditampilkan sama slide yang di sampingnya itu muncul di layar. Nah, itu ada settingnya ada di pengaturan tampilan, terus nanti duplikat layar. Nggak bisa. Atau kalau nggak bisa itu aja nggak apa-apa, Pak. Kan dia saya Pak, sama Prof nanti. Nah, ini sip, bagus, Pak. Sudah jelas kalau ini, Pak. Sudah ya Pak ya. Oke, monggo lanjut, Pak. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Jadi kita menerbitkan norma standar domain kriteria penyelenggaraan andalalin ini, yaitu ada 3 klasifikasi dari kriteria. Jadi ada kegiatan bangkitan lalu lintas rendah, bangkitan lalu lintas sedang, dan bangkitan lalu lintas tinggi. Jadi kalau dulu di Permen 75 tahun 2015, semua terkait kegiatan yang menimbulkan bangkitan lalu lintas wajib andalalin. Nah, kalau ini kita sudah mulai dipilah kalau memang bangkitannya rendah antara 100.000 sampai 100 sampai 400 itu menggunakan standar teknis, jadi di sana lebih sederhana tanpa dengan terus untuk bangkitan 500 sampai dengan 1.500 perjalanan itu menggunakan rekomendasi teknis, dan tentunya ini juga lebih sederhana tapi sudah menggunakan konsultan. Berikutnya bangkitan tinggi adalah penyusunan dokumen andalalin. Terkait mekanisme perizinan, kita masih secara online itu masih kita siapkan, namanya si ALIN, jadi aplikasi analisis dampak lalu lintas. Memang targetnya adalah terintegrasi sama aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan. Nah, ini kita yang masih belum, yaitu terkait waktu perizinan. Jadi maksimal 3 hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap. Ini target kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa sebisa mungkin yang dulunya berbulan-bulan, ini juga tantangan bagi konsultan dan kita semua, cukup dengan 3 hari setelah persyaratan lengkap, maka persetujuan andalalin bisa dikeluarkan. Terkait mekanisme penyusunan dokumen dilakukan oleh konsultan bersertifikat Kemenhub. Ini memang kegiatan bangkitan lalu lintas sedang, jadi paling tidak menyusun rekomendasi andalalin dilakukan oleh konsultan yang ditunjuk. Untuk kegiatan bangkitan lalu lintas tinggi, konsultan melakukan pemaparan, bahasan, termasuk menyusun dokumen andalalin. Terkait biaya penyusunan untuk di nasional, kita sudah diterbitkan PNBP, ada biaya yang harus dipenuhi PNBP, tapi untuk Jawa Timur saat ini masih tahap usulan. Jadi sesuai skala bangkitan lalu lintas dan kegiatan dilakukan dan kompleksitas penyusunan dokumen yang dilakukan oleh konsultan. Jadi ini PNBP-nya
sesuai skala kategori bangkitan lalu lintas. Kalau untuk bangkitan rendah, memang tanpa konsultan, artinya dengan surat pernyataan standar teknis dan tanpa pembahasan. Berikutnya adalah bangkitan sedang, konsultan, memberikan rekomendasi teknis dan tanpa pembahasan. Kegiatan bangkitan tinggi, konsultan, dengan menerbitkan dokumen andalalin dan pembahasan dokumen tim evaluasi program. Sebelum Undang-Undang PP 17 tahun 2021 ini, tim dalam pembahasan andalalin sebetulnya ada 3, yaitu PU, kepolisian, dan perhubungan. Namun saat ini kalau mengacu Permen 17 2021 untuk pembahas andalalin adalah dari unsur terkait 3 instansi itu masuk di unsur pengawas. Jadi perhubungan itu PUBR, polisian adalah masuk di pengawasan persetujuan. Lanjut. Untuk pembagian kewenangan, jadi andalalin itu dibagi sesuai dengan kewenangan jalan yang ada. Di jalan nasional pembahasannya ada di Kementerian Perhubungan, jalan provinsi ada di pemerintah provinsi masing-masing, jalan kabupaten kota ada di Dinas Perhubungan kabupaten kota. Ini prosedurnya. Jadi kalau konsultan untuk bangkitan tinggi ini menerbitkan konsultan, harus ada konsultan dan dokumen andalalin. Kalau tanpa pembahasan itu bangkitan sedang, tapi menyusun tetap dari konsultan. Lanjut. Ini jadi dokumen andalalin. Kalau untuk bangkitan lalu lintas tinggi, perencanaan dan metodologinya seperti apa, kondisi lalu lintas dan angkutan jalan, gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, ini harus mencakup ini semua. Pemilihan modanya seperti apa, ada simulasi kinerja lalu lintas. Terkait rencana pemantauan evaluasinya, ada pembagian tanggung jawab, bagaimana mitigasi. Untuk analisa pembebanan perjalanan, ada distribusi perjalanan. Bangkitan dan tarikan lalu lintas angkutan jalan, yaitu berikan rekomendasi dan implementasi. Ini kalau untuk rekomendasi teknis andalalin, itu menggambarkan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan, pemilihan moda, gambaran umum, lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, rencana pemantauan dan evaluasinya, bangkitan atau tarikan lalu lintas dan angkutan jalan, distribusi perjalanan, simulasi kinerja lalu lintas, rincian tanggung jawab, dan rekomendasi dan implementasi. Untuk bangkitan standar teknis andalalin menggambarkan lokasi yang akan dibangun, dikembangkan, tata letak bangunan, set plan, dan DID bangunan yang diusulkan, kesesuaian tata ruang atau izin pemanfaatan ruang, rincian tanggung jawab mitigasi penahan dampak, rencana pemantauan, evaluasi penanganan dampak lalu lintas, standar rekomendasi dan implementasi penanganan dampak lalu lintas. Lanjut. Ini jadi unsur dalam penyelenggaraan andalalin, jadi tenaga ahli, nyusun sebagai konsultan, tim monitoring evaluasi, ada tim penilai. Ini klasifikasi tingkat penyusun andalalin, jadi sesuai dengan yang disediakan oleh Kemenhub, menyusun klasifikasi pratama. Ini
menyusun dokumen andalan dengan bangkitan lalu lintas sedang, misal pembangunan perbankan, SPBU, hotel, dan kecil, pertokohan, dan sebagainya, untuk menyusun klasifikasi utama, itu menyusun dokumen andalan dengan bangkitan lalu lintas tinggi, misal kawasan industri, kawasan perumahan mewah, akses jalan tol, infrastruktur, bandar udara, pelabuhan utama. Untuk pengawasan andalan ini di kementerian dilakukan oleh Direktur Jenderal untuk Jalan Nasional, Gubernur untuk provinsi, Bupati untuk jalan kabupaten atau wali kota, membentuk tim monitoring dan evaluasi. Tujuannya diharapkan menjamin pemenuhan penanganan dampak dan rekomendasi hasil andalan ini dipenuhi dan dilaksanakan oleh pengembang setelah memperoleh persetujuan teknis. Penyelenggaraan pengawasan akan dilakukan tim monitoring evaluasi andalan, instansi pembina di bidang sarana prasarana dalam hal ini perhubungan, instansi pembina di bidang jalan, PUPR atau PU Bina Marga, instansi kepolisian, Polri. Bentuk pengawasan yang dilakukan, melakukan pemantauan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil andalan, melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan analisis dampak lalu lintas yang telah ditetapkan. Dalam melakukan MONEF secara berkala, tim monitoring dan evaluasi, tim pengawas melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas baik pada masa konstruksi maupun operasional sesuai dengan pertimbangan teknis yang dilakukan dan diputuskan secara kolektif. Ini tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Lutfi terkait kegiatan maraknya kafe yang di Malang, Lafayette, ya kalau nggak salah itu. Nah, ini perlu juga dilakukan pengawasan secara berkala. Jadi kalau tidak, bagaimana operasionalnya, teknis pengaturan parkirnya, sama kapasitas parkir ini juga menjadi bagian penting dalam hal ini. Lanjut, Mas. Waktu pelaksanaan pengawasan andalan, jadi kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan setelah persetujuan andalan terbit. Ini pada masa konstruksi, pada masa operasional. Lanjut. Ini untuk masa operasional, di mengatur sirkulasi eksternal, sirkulasi internal, manajemen dan rekayasa, desain geometrik pintu masuk dan keluar, desain geometrik ruas jalan dan simpang, termasuk usulan setting alat dari syarat lalu lintasnya, marka dan rambu, fasilitas parkirnya, pejalan kaki, fasilitas keselamatan, prasarana angkutan umum, dan fasilitas disabilitas. Untuk masa konstruksi, ini terkait pola pergerakan kendaraan angkutan barang, bagaimana mengangkut barang materialnya, jenis kendaraan angkutan barang yang digunakan, jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan angkutan barang, rambu sementara, lampu peringatan sementara, tata cara penutupan kendaraan, penutupan kendaraan angkutan barang, tata cara pembersihan kendaraan angkutan barang, pengaturan lalu lintas sementara, parkir kendaraan angkutan barang dan kerja konstruksi, dampak pergerakan kendaraan angkutan barang pada simpang, bukaan median, U-turn, dan akses keluar masuk area. Demikian dari kami Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur terkait
Anda lalin dan bagaimana prosedur yang harus dilalui. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada pertanyaan, kami siap untuk berdiskusi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sampean materinya Pak Farid. Saya garis besari, saya garis bawahi bahwa yang sudah disampaikan baik kedua pemateri, baik Pak Lutfi maupun Pak Farid, terkait dengan permasalahan tadi yang disampaikan Pak Lutfi, bagaimana perkembangan lalu lintas di negara kita ini mulai dari era sebelum tahun 90, kemudian tahun 90 sampai tahun 2000 dan di atas tahun 2000, di mana di akhir-akhir ini arah penanganannya adalah lebih ke ini ya, ke penanganan atau ke kebijakan ya, yang salah satunya adalah andalan itu tadi. Dan yang disampaikan Pak Farid lebih terkait dengan detail teknisnya seperti apa prosedur penyusunan anggaran dan sampai dengan terbitnya rekomendasi serta persyaratan-persyaratan bagi penyusun andalan. Nah, ini alhamdulillah sudah 61 orang, tadi waktu kita mulai masih sekitar 24-25 orang. Saya tadi ada Pak Haji Suraji juga, Pak Haji, ada Pak Edu, ini Pak Edu sama ada Pak Budi, Pak Yoyo. Pak Edu ini salah satu di Jawa Timur ini ada beberapa penyusun utama, ada Pak Edu. Terus ada teman-teman rekan-rekan dari konsultan juga di Indo. Tadi saya juga ada di Kalimantan juga ada. Mungkin saya buka seksi untuk tanya jawab. Mungkin nanti saya mulai dari untuk pertama mungkin 3 pertanyaan, bisa langsung ke pertanyaan ke narasumber pertama dan bisa ke narasumber kedua. Monggo saya buka waktunya. Untuk informasi sebenarnya kegiatan ini andalan ini kita ada rangkaian kegiatan ya. Izin saya share screen sebentar. Nah, jadi kami punya rencana ini di DPP itu terkait dengan Mandalhalin khususnya di bidang saya. Saya berencana 3 kegiatan ini yang nanti akan kita lakukan seri selanjutnya nanti yang pertama yang Coffee in Talk Show ini yang hari ini yang kita lakukan ini yang terkait dengan membahas ini pengenalan tentang Mandalhalin. Kemudian kegiatan kedua ini mungkin bisa kalau nggak Desember atau Januari nanti kita atur lagi. Itu kami berencana membuat semacam pelatihan short course tentang bagaimana menyusun dokumen Andalhalin. Nah, itu perkiraan nanti sekitar 1 hari full, 8 jam pertemuan, 8 jam materi, dan outputnya adalah sertifikat pelatihan, bukan sertifikat penyusun ya, sertifikat pelatihan. Kemudian yang ketiga itu kami berencana, atau nanti mungkin Pak Mas Ketua mungkin bisa memfasilitasi bagaimana Inkindo bisa bersinergi dengan Kemenhub khususnya untuk pelaksanaan atau pemberian full course untuk sertifikat penyusun Andalhalin. Ini mungkin selama ini biasanya dari Kemenhub ya, Pak Farid ya. Mungkin nanti bisa dari DPP bekerjasama dengan Kemenhub untuk bisa melakukan pelatihan atau pembekalan untuk sertifikat penyusun Andalhalin. Monggo saya persilakan untuk teman-teman untuk bertanya. Mas Ketua mungkin. Wah, ini nggak ada yang tanya ini. Kalau nggak ada yang tanya, saya tak nanya ini. Untuk Pak Farid, saya mau nanya ini Pak, sambil menunggu. Terkait dengan ini, kata tadi kan ada tim penyusun, tim penilai. Nah, untuk tim penilai itu gimana Pak? Dari daerah itu dibentuk oleh bupati gitu untuk kabupaten kota ya. Terus kemudian untuk provinsi gubernur gitu atau Pak? Kayak apakah kayak seperti tim penilai AMDAL gitu Pak?
Baik, terima kasih dari Pak Ganjar sambil menunggu teman-teman lain untuk tanya. Memang tim penilai kalau di Permenhub 17 tahun 2021 ini dari unsur perhubungan saja, namun pada pelaksanaannya kita ini masih belum pede. Saya sampaikan itu. Jadi teman-teman kabupaten kota bahkan provinsi pun masih dalam hal penilaian ini masih melibatkan dari 3 unsur, di PU, dari unsur Polri dengan perhubungan. Ini yang terjadi. Termasuk juga di kabupaten kota masih melibatkan mungkin kalau ada form LLAG yang diikutkan juga. Nah, ini yang membuat barangkali biaya yang mungkin high cost atau apa, sehingga perlu untuk disosialisasikan bahwa ini sebetulnya cukup dari unsur perhubungan. Nanti dalam pengawasannya baru ada dari 3 unsur. Saya rasa itu Pak Ganjar melalui bisa diterbitkan dengan SK Bupati atau SK Wali Kota, kalau di kami SK Gubernur. Itu saya rasa apa yang disampaikan dari Pak Ganjar. Ya. Baik, kalau ada yang bertanya, Pak, dari Pak Nurkolis dari Kaltim. Monggo silakan, Pak. Siap, terima kasih Pak Ganjar. Mohon izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini yang pertama pertanyaannya entah ke siapa ya, tapi tadi disampaikan tadi Pak Ganjar bahwa proses ini akan ada 3 tahapan dan saya sangat sepakat ya. Artinya kita baru diskusi santai hari ini, kemudian nanti ada semacam short course, kemudian nanti ada pelatihan untuk sertifikasi. Nah, ini sebenarnya yang saya mau tanyakan karena kami dari Kaltim, saya ada beberapa teman-teman juga, kita udah hampir 1 tahun, untuk mencari di mana kita mendapatkan sertifikat tersebut. Karena yang kami tahu di Kaltim itu belum sampai 5 orang yang mempunyai sertifikat itu, sedangkan hampir semua kegiatan-kegiatan konstruksi sekarang membutuhkan andalalin, terutama di area pada saat kita mengajukan PBG dan sebagainya itu juga membutuhkan data andalalin. Nah, saya pernah sempat daftar di STTD, itu juga belum ada info. Kemudian saya juga sempat tanya di Pustral UGM, juga belum ada info. Nah, mudah-mudahan dengan forum ini nanti bisa difasilitasi dari Inkindo maupun Intakindo untuk pendapatan sertifikat untuk teman-teman anggota. Itu mungkin yang pertama, Pak, entah jawaban atau entah tanggapan. Kemudian yang kedua untuk Pak Profesor maupun Pak dari Disub Provinsi, ini pada saat kita ini kondisi-kondisi lapangan ya, biasanya pada saat ada satu di pusat kota tiba-tiba ada mau perubahan, penambahan kapasitas gedung dan sebagainya, sedangkan kondisi lalu lintas tadi disampaikan bahwa kita tidak ada pembangunan tapi tinggal pemeliharaan dan pengkondisian. Tapi ternyata memang di situ memang harus dilakukan suatu pembangunan yang membuat adanya traffic yang cukup tinggi, sedangkan lalu lintasnya juga tidak memungkinkan. Apakah memungkinkan nanti pada saat rekomendasi kita bahwa mengatakan bahwa bangunan itu tidak layak dari sisi andalalinnya, tidak layak? Apakah bisa kita rekomendasi itu? Karena nanti kan dampaknya bahwa akhirnya proses konstruksi bangunan tersebut akan tidak jadi dilakukan. Itu kira-kira mengantisipasinya bagaimana kalau terjadi permasalahan seperti itu? Terima kasih Pak, mungkin itu pertanyaan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya membantu jawab untuk yang pertama, Pak ya, Pak Kolis ya. Terkait dengan pelatihan ini memang rencana program dari kami seperti itu. Jadi ada tiga sesi ya untuk pelatihan. Yang pertama ini diskusi santai lah. Jadinya talk show, kita ngobrol-ngobrol terkait dengan andalin dan permasalahannya seputar itu. Kemudian nanti yang kedua short course
short course ini lebih lebih dalam daripada ini tadi. Ini kalau ini hanya di luar, kita short course agak dalam. Terus kemudian yang ketiga ini yang kita usahakan mudah-mudahan nanti Pak Ketua bisa memfasilitasi dengan Kemenhub atau seperti apa, sehingga memang yang kita harapkan nanti itu dari rangkaian kegiatan ini bisa teman-teman khususnya di Jawa Timur ini bisa mendapatkan sertifikat penyusun, karena memang kalau saya lihat ini di Jawa Timur masih terbatas juga ya, enggak banyak juga penyusun andalan ini. Nah, terkait dengan bagaimana prosedur pelaksanaannya ini pembekalan untuk pelatihan andalan, mungkin ada Pak Farid, mungkin ada info Pak, kira-kira seperti apa, atau itu rutin dilakukan tiap tahun gitu, atau berdasarkan permintaan, atau berdasarkan setelah ada kuota sekian orang baru ada pelatihan seperti itu, mungkin bisa menanggapi Pak Farid, silakan Pak. Terima kasih Ganjar untuk menjawab terkait apa yang disampaikan dari Pak Nurkolis dari Kalimantan Timur. Jadi memang diklat ini utamanya penyusun memang sangat bagus Pak, usulannya dari Inkindo bisa barangkali dilakukan secara kolektif. Berapa personil yang ikut, mungkin setahu kami itu adalah berdasarkan kuota, dan ada 1-2 orang sehingga kuotanya belum sampai untuk dilakukan diklat, ini yang jadi masalah. Hingga teman-teman dari Kemenhub menunggu barangkali melalui wadah Inkindo ini secara kolektif termasuk biayanya, sehingga dilakukan diklat penyusun analisis dampak lalu lintas ini bisa dilaksanakan. Setahu kami itu sangat menyesuaikan dengan kondisi. Jadi kalau memang misal Inkindo ada di Surabaya atau di Malang, bisa dilakukan di tim pengujinya atau pematerinya yang akan datang ke sana. Namun berdasarkan kuota mungkin 25 orang atau 30 orang, ini yang perlu dikomunikasikan. Terkait pertanyaan yang kedua, memungkinkan tidak bahwa Andalalin ini untuk memutuskan layak atau tidak layak untuk dibangun. Pengalaman kami, Pak, sampai saat ini kami belum pernah menyatakan tidak layak. Artinya kami hanya meminimalisir dampak apa yang ada. Jadi memang konsepnya tidak untuk menjaring, tidak layak, harus widaksana. Kita tidak di tataran itu, jadi belum pernah dari tahun 2015 sampai sekarang ini kita menolak Andalalin. Tapi kalau menyidangkan ulang, kita pernah seringkali kita lakukan karena alasan-alasan tertentu. Saya rasa itu Pak Ganjar dengan Nurkolis, barangkali Prof. Lutfi bisa menjelaskan detail terkait hal ini. Terima kasih. Ya. Ada tambahan, Pak Lutfi mungkin? Ya, berkaitan tadi pertanyaan dari Pak Nurkolis yang kedua, kalau yang pertama itu lebih banyak administratif, bagaimana penyelenggaraan itu ranahnya dari dari Kementerian Perhubungan. Bisa, saya kira apa yang diinisiasi oleh Inkindo Jatim sangat baik. Kalau kemudian bisa difasilitasi penyelenggaraan dan kemudian berapa orang, kan tinggal itu berapa orang tinggal membawa, dengan jumlah orang itu harapannya nanti bisa bisa di cover biaya dan sebagainya. Saya kira bagus itu, karena kita sesungguhnya sangat bagus kalau semua konsultan itu juga sudah punya sertifikat, karena itu kan memudahkan, membantu pemerintah istilahnya. Kemudian yang kedua, kalau kemudian ditanya apakah nanti tidak layak, kalau secara teoritis bisa, Pak. Artinya kemudian dianggap juga bisa, artinya bahwa kemudian kalau memang kemudian bangunannya gangguannya sangat besar sehingga
susah. Hanya tidak layaknya biasanya kan yang diminta di Andalali itu kira-kira dengan adanya dampak, bagaimana rencana penanganannya. Nah, ternyata penanganannya menjadi mahal sekali, misalkan bahwa harus membebaskan sekian dan sebagainya, akhirnya investasinya tidak cukup. Nah, itu kira-kira artinya yang kemudian bisa. Sementara ini memang apa namanya seperti contohnya seperti ini hotel ya. Hotel kan kemudian salah satu syaratnya nanti penyediaan tempat parkir. Ternyata kemudian penyediaan tempat parkir ternyata hotel itu digunakan untuk misalkan pesta dan sebagainya, pernikahan dan sebagainya. Dari hitungan kita bisa memprediksi berapa kebutuhan parkir dan sebagainya. Ternyata besar sekali. Walaupun ini secara teoritis bisa, tapi umumnya Pak seperti yang disampaikan oleh Pak Farid kemudian bisa kemudian dihalangi. Tapi apapun bagaimanapun juga apa namanya bagaimana kita melihat daripada Andalali itu mohon tidak dilihat sesungguhnya analisis dampak lingkungan itu menghambat, tidak, bukan menghambat pembangunan, tapi yang diinginkan bahwa jangan sampai pembangunan yang dilakukan, investasi yang dilakukan itu merugikan pengguna jalan yang lain. Itu konsep dasarnya seperti itu. Ya, demikian Pak Ganjar. Ya, baik. Nah, terkait ini saya nanya ke Pak Farid, Pak. Di lembaga yang berhak memberikan pelatihan terkait penyusunan Andalali itu ada berapa Pak di Indonesia, Pak? Lembaga Pustrada, terus yang setahu saya Pustrada apalagi Pak. Ada berapa ini Pak di Indonesia Pak? Jadi baik, terima kasih. Kami coba menjawab bahwa lembaga yang saat ini melaksanakan pelatihan, jadi itu memang ditunjuk adalah lembaga pendidikan miliknya Kementerian Perhubungan. Jadi barangkali Inkindo bisa bekerja sama dengan salah satu, bisa melalui STTD-nya, bisa melalui Poltrada, bisa melalui PKTJ, itu silakan mana yang karena semua lembaga pendidikan BPSDM Kementerian Perhubungan bisa menyelenggarakan diklat penyusunan Andalali. Namun untuk menerbitkan sertifikat itu ada tim dari Kementerian Perhubungan, utamanya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, untuk melakukan uji kompetensi. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman dari Kemenhub. Silakan Bapak, barangkali Inkindo bisa bekerja sama dengan Politeknik Transportasi Darat yang ada di Bali, Politeknik Politeknik Keselamatan PKTJ GAL, atau Sekolah Tinggi Transportasi Darat yang ada di Bekasi, silakan. Itu untuk lembaga-lembaga pendidikan. Jadi memang saya melihat Kementerian Perhubungan masih memberikan kepercayaan itu kepada lembaga pendidikannya untuk. Nah, terkait Inkindo bisa bekerja sama dengan salah satu dari lembaga-lembaga pendidikannya milik Kementerian Perhubungan. Saya rasa itu, Bapak. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Pak Junior Ilham, beliau menanyakan tentang persyaratan tenaga ahli yang boleh ikut pelatihan tersebut. Ini pun sudah dijawab sama Pak Edu. Ya, saya baca ya. Ini di PM17. Untuk mengikuti uji kompetensi penyusunan analisis dampak lalu lintas harus memiliki syarat sebagai berikut. Ya, ini Pak Junior ya. Yang pertama, memiliki tanda kelulusan pendidikan dan pelatihan penyusun analisis dampak lalu lintas. Kemudian yang kedua, memiliki daftar riwayat hidup, ada daftar riwayat hidup singkat sebagai calon peserta. Kemudian yang ketiga merupakan lulusan D3, wajib memiliki pengalaman di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai asisten tenaga ahli paling sedikit 3 tahun.
yang dibuktikan dengan fotokopi surat SPK atau surat keterangan pengalaman kerja dari pemberi kerja. Kemudian keempat, yang keempat, fotokopi ijazah D3 ini administratif ya, bisa dari D3 bidang lalu lintas angkutan jalan atau teknik sipil, D4 bidang lalu lintas atau angkutan jalan atau transportasi darat, atau S1, S2, S3 bidang transport sipil maupun planologi. Jadi ahli Pak Junior planologi bisa nih Pak. Dan kebanyakan juga teman-teman di planologi juga banyak yang mengikuti pelatihan andalan ini. Kemudian yang syarat yang terakhir adalah pas foto itu. Jadi bisa itu Pak, planologi sipil, planologi, kemudian dari S1 sipil, planologi maupun transportasi itu. Kemudian ada yang bertanya lagi Pak, yang kedua dari Pak atau Bu ini dari PT apa ini Pak Tias ya. Izin bertanya, yang pertama, apakah sudah ada juknis terkait penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas? Kemudian pertanyaan kedua, disampaikan klasifikasi pertama hanya menyusun dokumen andalalin dengan bangkitan sedang dan klasifikasi utama untuk bangkitan tinggi. Hal ini tertuang di pasal berapa di PM 17. Mohon maaf karena itu Pak pertanyaan di kolom chat Pak yang belum terjawab. Nih. Ya, silakan Pak Farid terkait ini Pak, apakah sudah ada juknis ini? Kayaknya ada di PM 17 yang pertama ini. Juknis yang terkait penyelenggaraan andalalin. Saya jawab ada di PM 17. Kemudian klasifikasi pertama hanya menyusun dokumen andalalin dengan bangkitan sedang, sedangkan klasifikasi utama untuk bangkitan tinggi. Mungkin bisa dibantu yang nomor 2 Pak Farid. Baik, terima kasih. Kami coba menjawab. Jadi klasifikasi terkait konsultan ini memang belum ada juknisnya. Jadi sebatas di Permen Hub 17 tahun 2021. Terkait klasifikasi bangkitan tinggi, itu nanti ada klasifikasi berapa pengalaman itu setahu sekarang. Barangkali teman-teman konsultan lebih memahami itu. Jadi seperti apa kriteria bahwa konsultan pratama sama utama ini yang ada di itu sesuai jenjang di pengalaman berapa tahun, terus setelah mengerjakan andalalin itu apa saja, setahu saya seperti itu. Saya rasa itu barangkali teman-teman Pak Edu pengalamannya di kompetensi. Ya, sekalian saya perkenalkan ini Pak, Bapak Ibu sekalian, bahwa nanti yang rangkaian kegiatan kita kedua yang terkait dengan short course itu nanti insya Allah akan diisi oleh Pak Edu. Kebetulan beliau juga hadir online di sini. Pak Edu ini salah satu di Jawa Timur yang memegang sertifikat penyusun utama ya. Beliau banyak pengalaman di tol, bandara, kemudian di stasiun juga banyak pokoknya pengalamannya banyak terkait dengan andalalin. Nah mungkin saya belum ada ini ya, belum timelinenya. Kalau kemarin sih rencana di bulan Desember, mungkin nanti kita share lagi kapan. Tapi intinya yang kedua nanti pelatihan kita sudah lebih teknis lagi dan nanti insya Allah yang akan mengisi Pak Edu. Mungkin Pak Edu bisa menyapa ini Pak, atau mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan tadi pertanyaan ya. Baik, terima kasih Pak Ganjar, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang kami hormati, Pak Lutfi, Pak Farid sebagai pemateri untuk hari ini. Mohon izin Pak, ini saya menyampaikan apa yang pengalaman ya, berdasarkan pengalaman kami dalam penyusunan andalalin. Ada beberapa pertanyaan tadi, memang betul Pak. Jadi saya rasanya pernah bertanya ke Subdit berkaitan dengan klasifikasi. Jawabannya adalah kalau Bapak Ibu dengar bahwa sekarang semua aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja belum boleh
dibuatkan aturan turunan karena menunggu perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh MK kemarin diminta perbaikan 2 tahun, Bapak Ibu. Cuma ada beberapa poin yang kemarin informasi saya dapatkan. Yang pertama terkait pengaturan bangkitan tinggi ahli utama dan ahli muda atau pratama untuk sedang, itu juga sedang diusulkan. Yang kedua adalah ini Pak, salah satu konten perubahannya adalah kalau di PM17 ini untuk jembatan yang duplikasi, semua jembatan adalah bangkitan tinggi. Sementara pada prakteknya duplikasi jembatan ini tidak memberikan dampak yang cukup besar. Ini adalah salah satu konten perubahan yang nantinya akan dimasukkan di perbaikan PM, namun masih menunggu yang aturan 2 tahun perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja baru membuat aturan turunan. Sementara untuk aturan sementara yang ada, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin share screen dulu ya Pak ya. Jadi ada aturan KP 3997, tapi ini sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Ini ada aturan berkaitan dengan jenjang ahli andalalin Pak. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti apa yang ditanyakan tadi, yang pertama adalah bagaimana menilai Anda ini adalah ahli muda, ahli utama, dan ahli madya. Ini di sini Pak. Jadi dari hasil penilaian, asesmen, itu ada nilai 90 sampai 100, 85 90, dan 75 sampai 85. Ini adalah pembagian untuk ahli pratama, madya, dan utama. Sementara komponen penilaian terdiri dari 3 hal, yaitu adalah pengetahuan di bidang andalalin, yang biasanya diujikan dengan tes tulis, kemudian pemaparan dokumen andalalin, serta asesmen tanya jawab Bapak Ibu. Jadi ini yang menjadi komponen ahli muda utama. Dan terus kemudian yang ditanyakan berkaitan pengaturan muda madya utama itu, ini memang sudah melewati Undang-Undang Cipta Kerja, tapi ini adalah salah satu yang bisa Pak. Jadi di sini sempat diatur Pak di sini Pak. Objek apa ahli utama itu ada Pak di KP 3997 ini. Jadi selama belum ada turunan, mungkin ini bisa digunakan acuan atau apa ya, ini kami tahunya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja Pak. Jadi objek-objek apa, maka apa namanya klasifikasinya. Termasuk penilaian-penilaian tadi itu dijelaskan di KP ini Pak, bagaimana syarat-syaratnya apa namanya untuk mengikuti pendidikan, kemudian komponen penilaiannya apa aja dijelaskan Pak, clear di sini. Jadi namanya siapa, pengetahuan nilainya berapa, pengalaman sikap berapa. Jadi ada jenjang pendidikan mempengaruhi, kemudian nilai evaluasi untuk masing-masing aspek Pak, baik itu pengetahuan, pengalaman maupun sikap perilaku. Jadi kemudian untuk syarat pemasukan BUN di sini sebenarnya juga ini Pak, ada apa namanya, tidak hanya paket pekerjaan yang andalalin, tapi juga paket pekerjaan umum itu. Ini Pak, jadi persyaratannya tidak harus Anda berpengalaman menyusun andalalin. Penilaian atas pengalaman dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga ini kalau untuk tidak menutup peluang bahwa kita dari bidang yang umum, lalu LLAJ itu bisa masuk ke penyusun andalalin. Kurang lebih ini Pak yang terbaru yang ada, karena masih adanya batasan untuk membuat aturan turunan yang kemarin ada keputusan di MK bahwa aturan turunan Cipta Kerja di-hold dulu sampai perbaikan substansi Undang-Undang Cipta Kerja selama 2 tahun. Itu kemungkinan Pak Ganjar. Terima kasih. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi dari kolom komentar dari Pak Made Mahendra. Ini ada 2 pertanyaan satu pertanyaan. Bagaimana dengan infrastruktur yang sudah terbangun? Bagaimana dengan evaluasi atau andalalin untuk infrastruktur yang sudah terbangun? Siapa yang bisa melihat, Pak Lutfi atau Pak Farid, atau mungkin Pak Edu juga? Mungkin ini pengembangan isunya Mas Farid, yang 30%, 50% itu loh Mas. Bagaimana dengan infrastruktur yang sudah terbangun, evaluasi andalalinnya. Jadi barangkali untuk pengawasannya ada di operasional. Jadi, kalau ada perubahan, kalau misalnya infrastruktur jembatan kan tidak ada perubahan 30%, kan gitu. Jadi masih infrastruktur di atas 50% itu baru dilakukan evaluasi.
Pak Ganjar bagaimana sekalian sedikit menambahkan Pak. Jadi ini pengalaman lagi sebagai penyusun Pak. Ini karena orang kadang-kadang pemrakarsa itu memanggil, menanyakan, Pak kalau saya sudah terbangun seperti apa? Karena ada beberapa kejadian adalah ketika teman-teman diwajibkan menyusun Pertek B3, limbah dan udara, kemudian kaitannya adalah Pertek lalu lintas. Sementara banyak objek yang dibangun sebelum tahun 2015, di mana pada tahun 2015 adalah kewajiban penyusun andalalin itu mulai turun pakai PM 75 tahun 2015. Jadi ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah karena klausul pengembangan. Untuk pusat kegiatan dan perkantoran dan sebagainya, itu pengembangan lebih dari 30% wajib andalalin ulang. Kalau ini pertanyaannya, bagaimana infrastruktur yang sudah terbangun yang mungkin belum ada andalalin. Jadi ketika ada pengembangan maka diwajibkan bikin Pak. Tapi ketika tidak ada pengembangan maka objek-objek yang dibangun sebelum 2015 itu lolos dari ini Pak. Kadang juga ada pengembang yang ini Pak, kenanya itu ketika pengurusan SLF. Salah satu syarat SLF adalah adanya dokumen andalalin. Sementara dia dibangun sebelum tahun 2015, sehingga waktu itu tidak diwajibkan mengurus. Nah, ini biasanya kami membantunya dengan mengurusnya itu dalam rangka pakai klausul pengembangan, Pak. Jadi itu yang mungkin bisa digunakan. Sementara untuk infrastruktur lebih dari 50%, atau ada satu klausul lagi, Pak, berkaitan dengan perubahan peruntukan. Contohnya dulu rumah tinggal, sekarang dipakai untuk kafe, dan kafenya itu jumlah kursi atau rumah makan itu jumlah kursinya memenuhi minimal wajib andalalin. Jadi disebabkan oleh pengembangan, 30% untuk pusat kegiatan dan 50% untuk infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah akibat perubahan peruntukan, Pak. Ini seperti itu, Pak. Ya. Pak Edu nanti boleh di-share Pak ya, yang tadi yang terkait Perdir yang penyusun kriteria penilaian untuk penyusun pelatihan penyusun itu Pak. Yang tadi di-share, nah itu ada yang Pak Kholis itu minta materinya. Terus satu lagi Pak, ini mungkin terkait ini ya, si Alin ya. Apakah sudah si Andalan Mas ini Mas? Si Andalan itu yang kementerian, kalau si Alin yang di provinsi. Oh, si Andalan ya. Gimana itu Pak Edu mungkin bisa bantu jawab. Si Andalan baru jalan 2 minggu Pak. Jadi baru untuk kementerian sudah berjalan 2 minggu ya. Karena kalau ini hanya si Andalan ini digunakan untuk objek-objek yang berada di jalan nasional yang pengajuannya ke Kemenhub. Sementara kalau di Dinas Perhubungan Provinsi sepertinya masih manual Pak Farid ya. Jadi kalau untuk si Andalan baru 2 minggu dan kami sendiri baru ada 3 atau 4 kegiatan yang nyantol ya istilahnya. Jadi karena memang baru diaplikasikan Pak. Tapi sudah mulai. Jadi yang manual-manual sudah tidak diterima Pak. Untuk di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sebelumnya sudah ada si Alin, tapi kita upgrade sehingga tahun ini harapannya tahun 2023 bisa diaplikasikan, termasuk dituntut kita untuk terintegrasi dengan si Andalalin. Seingat saya itu Jawa Timur jalan dulu ya Mas ya. Pusat belum jalan, si Alinnya provinsi sudah jalan. Tapi ternyata dalam prakteknya provinsi diminta supaya bisa terintegrasi dengan pusat, jadi justru punya teman-teman provinsi yang harus menyesuaikan. Ya betul. Yang aktif dulu malah si Alin. Kami pernah nyusun rumah sakit UMM pakai si Alin rasanya sudah. Ya gitu, baik. Mungkin ada yang lain dari audiens yang lain, ada yang mau ditanyakan. Nah ini ada yang tanya lagi dari Mbak Rosa. Berapa biaya resmi Andalalin untuk jalan nasional, provinsi, dan kabupaten? Ini pertanyaannya biaya apa ini? Biaya penyusunan. Yo Pak Edu yang jawab. Biaya resminya kalau di pusat itu ada
aturan berkaitan dengan PNBP sebesar 4,8 juta. Ini terkait penerbitan ya. Penerbitan SK. Tidak semua daerah punya. Provinsi Riau ada, kurang lebih 5 juta juga. Artinya ini tergantung peraturan Pergub, kemudian juga kalau di Kemenhub itu aku lupa apa namanya, tapi ada besaran PNBP untuk objek-objek perhubungan kalau tidak salah seperti itu. Sementara kalau di di daerah yang memang belum ada peraturan itu, selama ini pengalaman kami tidak berbayar. Artinya biaya yang diperlukan adalah biaya penyusunan yang berkaitan dengan keperluan untuk survei kondisi existing lalu lintas angkutan jalan, yaitu kita survei traffic counting, asal tujuan perjalanan, kemudian survei angkutan umum, pejalan kaki. Kemudian yang kedua berkaitan dengan honor tenaga ahli untuk melakukan pemodelan, simulasi, dan penyusunan dokumen. Dan besarannya susah diklasifikasikan karena gini, ada beberapa tempat di daerah rural yang lalu lintas rendah, artinya tidak perlu yang rumit ya. Ini kemudian akan biayanya tidak terlalu banyak. Catchment areanya kecil. Sementara ada juga yang di perkotaan, catchment areanya itu banyak simpang ruas sehingga biayanya besar. Sehingga kalau mau dibikin rata ini agak susah. Tapi intinya adalah satu, biaya PNBP, ini yang saya tahu baru ada di pusat dan Provinsi Riau. Kemudian yang kedua adalah biaya penyusunan yang terdiri dari biaya survei dan biaya tenaga ahli untuk penyusunan dokumen. Seperti itu. Ya, gimana Mbak Rosa? Bisa dikopi? Ada Mbak Olivia, monggo Mbak, silakan Mbak, yang dari raise hand. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Iya Mbak, terdengar jelas sekali. Ya, terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu. Sore Mbak. Oh iya, betul sore. Selamat sore. Terima kasih Pak Ganjar. Iya, ingin bertanya Pak, apakah perlu adanya perubahan mengenai persetujuan Anda lalin kalau jenis kegiatannya itu sama, jenis usaha atau infrastruktur yang dibangun itu sama, tapi pengelolanya berubah begitu. Itu kalau memang berubah berdasarkan peraturan apa, kalau memang tetap dasar aturan yang kita pakai apa. Demikian. Monggo, Mas Farid dari regulator ini. Kalau saya jawabnya dari pengalaman soalnya. Pak Edu, saya banyak. Jadi menjawab dari Mbak Olivia itu tetap kalau idealnya menurut Prof ya tidak berubah karena Betul. Kegiatannya sama, hanya beralih status kepemilikan. Namun perlu diingat, jadi kepemilikan itu juga ada unsur penanggung jawab. Jadi kalau penanggung jawabnya awalnya adalah Pak Edu, beralih ke Mbak Olivia, ini juga akan berpengaruh terhadap proses administrasinya. Jadi tetap dilakukan pembahasan, disampaikan, namun barangkali terkait lain-lain survei atau biaya tenaga ahli itu menyesuaikan dari konsultasi. Jadi administrasinya harus tetap berubah. Saya rasa itu. Jawabannya Mas Farid cocok Mas. Jadi kami pengalaman kemarin di pusat ya, ada entitas pertambangan Vale yang bekerja sama dengan Sumitomo Mining, yang kemudian ternyata Sumitomo Mining ini mundur Mas. Kemudian diganti oleh entitas baru Ziayu, nah gitu Mas. Kami sempat konsultasi ke Subdit, ternyata adalah mengupdate apabila tidak ada perubahan kegiatan, maka yang diupdate adalah surat pernyataan kesanggupan. Artinya siapa yang sekarang menjadi penanggung jawab apabila tidak ada perubahan jenis kegiatan dan besaran. Misalkan nambah IUP, maka wajib baru. Jadi kemarin yang berubah adalah surat pernyataan kesanggupannya diminta update, Mas, sesuai dengan penanggung jawab baru. Baik, Pak. Terima kasih.
menambahkan, ya ini penting juga melihat beberapa kaitan. Nah, jadi kita ke filosofinya. Saya mau berbicara terkait dengan filosofinya. Jadi yang dinilai itu adalah kalau dari definisinya Anda Lalin, yang berdampak, yang berdampak aktivitas. Berarti kalau berdampak itu aktivitas. Kalau pengelola tidak berdampak dari ke aktivitas yang berdampak pada lalu lintas di sekitarnya. Nah, yang kalau kemudian yang kemungkinan akan berpengaruh itu kalau misalkan kegiatannya berbeda. Di peraturan itu ada bahwa kalau 30% dan sebagainya. Kemudian dari misalkan dari yang ada di Malang sebagai contoh, di Savana, Hotel Savana sebelumnya adalah mitra. Nah, pada saat berganti menjadi hotel, maka akan berubah bahwa pengaruhnya terhadap ini Mbak Olivia akan berubah. Nah, di situ kan artinya yang tadinya hanya membangkitkan sekian kendaraan dengan perubahan fungsi itu akan berubah. Nah, itu yang kemudian perlu dilakukan revisi. Jadi itu kira-kira tambah. Jadi dari filosofinya Mbak Olivia ya. Ya, Pak Ganjar. Terima kasih. Silakan Mbak Olivia, sudah ya? Baik. Pak, terima kasih. Sudah jam 3:19. Satu lagi pertanyaan ini dari Pak Tukimun ya. Apakah ada pembatasan jumlah penyusun Andalalin di tiap daerah? Ini saya bisa menjawab. Ini sepertinya memang tidak ada pembatasan karena semestinya ya benar ya Pak Farid ya. Harusnya tidak ada pembatasan ya. Siapapun boleh mengikuti apa? Siapapun boleh menjadi penyusun asalkan sudah mengikuti tadi ya pelatihan penyusun tadi ya. Jadi malah harapannya semakin banyak penyusun semakin mudah ya karena jumlah infrastruktur ya, bangunan gedung dan sebagainya yang perlu untuk Andalalin kan banyak. Kalau konsultannya cuma itu aja ya nanti kesel Pak Edu kesel itu. Ya, kira-kira gitu. Yang lain mungkin ada yang mau sampaikan lagi yang lain monggo yang ditanyakan lagi. Nah, waktunya selantai ini. Sebenarnya kita sampai jam 3 ini tadi, tapi tidak apa-apa moro-moro sedikit. Monggo kalau tidak ada dari teman-teman chat, lihat kolom chat lagi. Sepertinya sudah nggak ada. Saya sampaikan lagi bahwa nanti setelah ini akan ada kegiatan kaitannya dengan kursus singkat Andalalin yang outputnya berupa ini sertifikat pelatihan ya. Dan itu insya Allah nanti free buat teman-teman Inkindo. Baru nanti yang ketiga ini agak lama karena kita harus berkoordinasi dengan entah itu STTD, Polkada maupun BKTC. Mungkin dari pemateri Pak Farid maupun Pak Lutfi ada yang mau disampaikan Pak untuk closing statement atau gimana? Mungkin Pak Edu juga. Cukup bagi saya. Pak Farid? Ya Bapak cukup. Ya. Pak Edu? Sampun, cukup Mas. Ini di peserta ini ada lagi enggak penyusun Pak? Oh iya. Oh banyak sekali ya. Ya kira-kira seperti itu. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Pak Farid, Pak Lutfi sebagai narasumber dan rekan-rekan semua Pak Edu. Apa ini? Tolong panitia. Oke. Bentar, saya jawab ini dulu. CV Pratama nanti bisa ini ya, bisa kalau jenengan dari Jawa Timur nanti akan kita share di grup ini ya, grup WA ya. Jika nanti dari luar nanti bisa menghubungi di DPP Jawa Timur. Gitu. Baik, terima kasih. Saya ulangi, terima kasih Pak Lutfi sama Pak Farid atas materinya dan teman-teman sekalian. Pak Mas Ketua, ini kayaknya Mas Ketua ini sibuk, ini nggak memonitor teman-teman di sekretariat, di kafein. Kebetulan teman-teman ada acara di Surabaya juga, sehingga mungkin enggak bisa memantau. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan siang sampai dengan sore ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan, yang kita rencanakan tadi bisa segera terlaksana. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di situ kan artinya yang tadinya hanya membangkitkan sekian kendaraan dengan